Ayo kita sapa Pastor Deborah Kristanto. Shalom, shalom. Halo, Pastor Yusa. Puji Tuhan, Shalom. puji Tuhan. Ya, bagaimana awal mula bisa begitu marak berkiprah di dunia sosial media? Silakan. Ya, awalnya itu memang nggak pernah kepikir ya untuk membagikan firman di YouTube karena saya orangnya gaptek, saya tidak tahu. Tetapi kemudian Tuhan itu memberikan saya beban. Tuhan sampaikan bahwa di akhir zaman iblis akan memakai media massa untuk sebagai alat, sebagai nabi palsunya, untuk menyebarkan ketakutan, untuk menggiring opini, untuk membawa nilai-nilai yang salah, untuk memberikan berita-berita yang menyesatkan dengan cara yang masif, terstruktur, dan sebagainya. Lalu Tuhan katakan bahwa gereja harus membanjiri media sosial dengan kebenaran firman, dengan mengajarkan Injil kerajaan. Sehingga pada waktu ada orang yang mengalami masalah, pada waktu ada orang mengalami depresi, mereka menemukan jawaban apabila firman Tuhan memenuhi media sosial. Dan dari situ Tuhan membagikan kepada saya, memberikan beban untuk saya menyampaikan firman Tuhan melalui media sosial. Pertamanya, saya takut, saya malu karena saya merasa ngapain saya tidak dikenal, saya bukan siapa-siapa, ada banyak pendeta terkenal sudah memberikan khotbah, ngapain saya khotbah gitu di media sosial. Tetapi kemudian pada waktu saya khotbah 2-3 video, ternyata banyak orang yang kemudian inbox saya, WhatsApp untuk mendukung saya, mereka mengatakan bagikan lebih banyak lagi. Nah, sejak itu saya merasa itu konfirmasi dari Tuhan, lalu saya mulai membagikan firman Tuhan melalui media sosial. Demikian, Pastor Yusa. Oke, baik saudara. Jadi eh, Pastor Deborah ini sekarang begitu aktif di sosmed dan tadi kalau dijelaskan bahwa di sosial media ini perlu berita-berita kebenaran, itu sangat-sangat setuju sekali. Dan apabila saudara ingin mampir ke channelnya Ibu Deborah, silahkan saudara bisa masuk ke YouTube Deborah Kristanto. Nah, apakah pernah temukan orang yang ditolong Tuhan dalam pelayanan Pastor Deborah ini yang sangat spesifik yang ingin di-sharekan? Silakan. Ada seseorang yang punya kesaksian ya. Ada kalanya Tuhan itu tidak memberikan mujizat langsung turun dari langit, sebuah mujizat yang besar. Tetapi ada kalanya Tuhan itu bekerja lewat apa yang ada di tangan kita. Teman saya, dia waktu itu dicerai oleh suaminya. Suaminya tiba-tiba datang ke rumah dan berkata bahwa dia datang ke rumah dengan selingkuhannya. Dan dia berkata bahwa dia akan menikah dengan selingkuhannya dan dia minta bahwa istri dan 4 anaknya untuk pergi meninggalkan rumah. Saudara, pada waktu dia harus meninggalkan rumah, dia tidak punya apa-apa. Ibu ini sangat hancur, teman saya, dia depresi, dia kerjaannya menangis dan menangis. Tetapi anaknya yang pertama, anaknya 4 ya, anak pertamanya laki-laki, anaknya itu baru SMP, lulus mau ke SMA. Anaknya ini berdoa kepada Tuhan dan menguatkan ibunya, dia merasa bertanggung jawab. Lalu dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan hanya berkata bahwa apa yang ada di tangannya. Lalu dia mulai melihat bahwa tidak ada harapan sampai mereka akhirnya kos di tempat yang sangat kecil, di pelosok banget ya kan, sangat kecil, sangat kampung ya, di kampung. Saya melihat perjuangan mereka dan anaknya itu kemudian meminjam uang ke neneknya. Neneknya hanya memberikan uang beberapa ratus ribu dan anak ini membawa uang itu kepada Tuhan. Dia berkata, ini hanya harapan saya satu-satunya dan hanya Engkau Tuhan yang menjadi andalanku. Lalu dia membuat nasi goreng, dia bagikan ke tetangga-tetangga, dan dia berkata, tolong untuk memberikan masukan, kurang apa.
Kemudian dia kasih lagi ke orang-orang, ngasih masukan, besoknya dia bikin nasi goreng lagi dan dia bagikan lagi ke tetangganya, dan kali ini dia berkata, kalau enak tolong pesan kepada saya. Dan ternyata beberapa orang mulai pesan. Dan kemudian dia mulai membuat nasi goreng itu setiap hari dan mulai banyak yang semakin banyak yang pesan, dia mulai berjualan ke depan di depan perkampungan itu. Dan itu kemudian mulai berkembang sampai akhirnya dia sanggup menyewa kios untuk depotnya kecil-kecilan. Depotnya sangat sederhana dari kayu bambu itu ya kan, gedek ya bahasa Jawanya. Dia melakukan itu dan dia terus membawa di dalam doa sampai akhirnya membuka catering. Dan adik-adiknya berkata kepada saya bahwa ibunya waktu itu hancur ya, karena merasa dikhianati, ditinggalkan suaminya. Dan kemudian anak-anaknya yang lain ya, 3 orang anaknya, adik-adiknya yang cowok ini berkata begini, kalau waktu itu satu rumah tidak ada yang bangkit dan tidak ada yang punya iman, berani berdiri dan menyerahkan semua kepada Tuhan, hidup kami mungkin terlunta-lunta sampai hari ini. Tetapi koko saya telah berjuang, berdoa dan melakukan bagiannya sehingga kami semuanya bisa dikuliahkan. Jadi anak yang pertama tadi akhirnya berhasil menguliahkan adik-adiknya, walaupun dia sendiri tidak sekolah, tidak melanjutkan sekolah. Tetapi kemudian dia mulai berhasil dan kemudian ibunya, keluarga ini mulai buka catering dan sekarang sudah mulai punya restoran sendiri dan sebagainya. Saudara, seringkali Tuhan itu tidak membuat mujizat yang kemudian tiba-tiba membalikkan keadaan atau tiba-tiba Tuhan mengirimkan uang yang jatuh dari langit, sesuatu yang spektakuler, tetapi Tuhan memulai dari apa yang ada di tangan kita. Seperti halnya pada waktu Tuhan membuat mujizat kepada Musa melalui tongkat yang ada di tangannya dan melalui batu yang ada di tangan Daud, juga minyak yang ada di janda seorang nabi. Tuhan memulai untuk memberkati 5.000 orang yang saat itu lapar, mau dimulai dari roti yang ada di pada mereka. Mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, dan dimulai dari apa yang ada di tangan mereka. Seringkali orang Kristen gagal melihat mujizat Tuhan karena selalu mengharapkan berkat yang datang dari langit. Tetapi kadang Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda, yaitu apa yang ada di tangan kita, itu yang menjadi alat Tuhan untuk dilipat gandakan dan menjadi berkat. Yang penting di dalam hidup kita, bersyukur untuk setiap yang ada, mengerjakan bagian kita, dan membawa di dalam doa. Karena di dalam pengucapan syukur, maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Amin.